Halo teman-teman, kita berjumpa kembali. Dalam sesi kali ini adalah kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan Sparkle atau Video Scribe. Baik, oke, kita siap beraksi ya. Ini adalah halaman atau kanvas dari Video Scribe bagi yang sudah menginstal, dan ini adalah masuk untuk yang pertama membuat suatu media. Ini adalah gambar disket ya. Kalau zaman dulu ini namanya tempat penyimpanan file. Jadi kalau semua sudah selesai kita buat, tinggal diklik untuk gambar disket ini, maka akan tersimpan file kita di komputer. Kemudian yang sebelahnya ini adalah jika kita ingin memasukkan gambar atau image ke dalam kanvas, kanvas ini ya. Kemudian yang sebelahnya ini adalah kalau kita ingin menuliskan teks di dalam kanvas halaman ini ya. Kemudian sebelahnya ini kalau kita akan memasukkan diagram atau chart, bisa berbentuk diagram batang atau lingkaran atau garis. Kemudian sebelahnya ini jika kita ingin memasukkan musik ke dalam Video Scribe kita. Kemudian yang ini adalah kalau kita ingin memasukkan suara kita atau merekam di dalam Video Scribe ini. Kemudian ini kalau kita ingin merubah background atau paper tekstur, merubah warnanya, pakai yang ini. Kemudian yang ini untuk memilih ya, tangan yang menulis ya, model-model atau contoh-contoh yang ada di sini, bisa kita pilih yang mana yang kita inginkan. Kemudian kalau di bawah ini adalah tempat istilahnya timeline-nya, timeline yang tiap halaman yang akan dibuat akan tampil di sini. Nah, di sini misalnya saya sudah membuatkan tulisan "Oke, siap beraksi". Nah, di sini ada tombol. Nah, ini tak mau ada tombol mata untuk melihat. Kemudian yang ini untuk mengedit. Nah, ini kita bisa edit, bisa diatur berapa lama animasinya ini dalam hitungan detik ya, bisa ditambah, bisa dikurang. Ini kecepatan animasinya dalam waktu dia menuliskan nanti waktu di play. Kemudian ini adalah waktu, pengaturan waktu untuk stopnya. Setelah selesai tulis, kita bisa menghentikan dulu supaya bisa dibaca, disimak mau berapa lama, pause bisa ditambah, ini berarti 1 detik. Kemudian yang ini untuk waktu transisi berpindah ke layar berikutnya. Di sini ada animate itu untuk lamanya dia menulis, lalu stop, pause, lalu transisi untuk pergantian layar halaman. Kemudian di sini ada pilihan warna ya, misalnya saya pilih warna kuning. Nah, ini warna fontnya, hurufnya ini akan berubah warna biru. Nah, ini tulisannya akan berubah warna biru. Untuk tulis yang ini di move ya, kalau ingin ini hanya ditulis pakai ini, kalau digeser pakai yang ini ya. Ini kan kita tadi pilih, ini nanti ditulis oke siap beraksinya ditulis pakai tangan, animasi tangan. Sedangkan yang ini hanya digeser. Ini bisa kita pilih dari sebelah sini ke tengah atau dari
kanan ke kiri, dari pojok ke atas ke tengah, dari atas ke bawah, dan kiri ke kanan, dan seterusnya. Ini tinggal kita pilih saja. Ini berarti dari kanan ke kiri, ini dari kiri ke kanan. Kemudian mau pelan apa cepat ini ya, untuk menggesernya ini bisa. Modelnya ini butuh warna cepat, ini on in nggak boleh dijatuhkan, smooth in pelan ya. Kemudian ini di bawahnya ada pilihan teks ya, kita bisa memilih jenis-jenis teks di sini. Nah, ini banyak jenis teksnya, bisa dipilih. Defaultnya adalah basic. Kemudian di sini ada, nah ini mau dibuat glow atau blur atau brightness untuk pengaturan fontnya ini ya, saturasi dan sebagainya. Ini jarang saya pakai. Atau drop shadow, inner shadow, dan bevel juga bisa, misalnya mau buat bevel atau mengembungnya, akan dikreasikan sendiri-sendiri. Kemudian yang ini adalah memilih jenis tangan ya, ini yang mana, mau pakai tangan kanan atau tangan kiri ini. Mau pakai ya ini juga bisa pakai ini ya, ini tinggal Anda pilih. Misalnya tangan kanan, ini saya tadi pakainya move, karena di move ya, move on in. Kalau kita kayak tulis seperti ini misalnya. Nah ini oke. Dan kalau mau membuang atau menghapus, ini pakai sampah ini, atau di del, bisa di del, bisa pakai sampah. Oke, kalau sudah pengaturannya ini udah benar, tinggal dicentang. Kita bisa coba play. Nah, ini ada pause-nya, nanti ada transisinya kalau sudah membuat layar berikutnya. Baik, kita akan coba satu persatu ya. Ini tadi sudah siap beraksi, ini mencoba menulis, tapi saya tadi belum melihatkan menulisnya. Kita coba berganti layar ya. Ganti layar tinggal kita geser saja seperti ini. Kemudian kita mau masukkan teks, tinggal kita pilih teks, lalu diketik ya. Coba teks misalnya di sini kita ketik, mau huruf besar atau kecil ya, tinggal kita pilih. Coba nah, kemudian jenis hurufnya kita pilih ya. Ini banyak jenis hurufnya, saya misalnya yang sudah ada aja misalnya. Lalu warna, misalnya warna merah ya. Oke. Nah, kemudian kita coba putar ya. Nah, ini setelah selesai menulis, dia di sini langsung mengecil. Ini perlu kita atur, yaitu tampilan misalnya tidak ingin keluar semua, ini kita atur. Ini ada sebelah kanan, ini ada gambar kamera, ada gambar gunting, ada gambar copy. Kalau kita mau mengcopy sama slide-nya tinggal di copy. Kalau mau memotong ya, mau ngedel pakai gunting del. Lalu kalau mau men-stop ini ya, kita coba menyetop pakai kamera ya. Oke, ini saya hilang, kita lihat lagi. Nah, dia tidak berubah ya, tidak membesar. Apa bedanya dengan kalau misalnya kita tadi ini tidak kita stop ya, tidak kita silang. Kita lihat, nah
dia akan bedanya seperti ini, dia akan ngezoom kemudian mengecil untuk tampilkan semua. Kita lihat dari awal. Kalau ini kita hilangkan centangnya, apa bedanya ya? Nah, itu ya. Lalu kalau ini kita hilang, apa bedanya? Nah, bedanya tadi kalau ini kita hilang, ini tidak akan berubah, dia nulisnya tetap berada di sini. Baik, kita mencoba memasukkan gambar ya. Nah, kita coba satu teks lagi, memasukkan gambar misalnya. Ya, memasukkan gambar, kita pilih. Nah, misalnya warna hijau, kemudian jenis hurufnya misalnya saya maunya Arial. Nah, oke, kalau misalnya belum ada hurufnya, dia akan mendownload. Agak lama kita tunggu, dia akan membaca jenis huruf yang belum ada di smartphone ini ya. Nah, sudah selesai, centang. Kemudian ini bisa kita geser-geser. Nah, hurufnya ini bisa digeser, bisa juga diperbesar, diperkecil ya, dengan mengklik di pinggirnya ini ya. Kalau mau memiringkan, memutar juga bisa. Ini bisa diputar ya. Bisa dimiringkan seperti ini ya. Silahkan mau dikreasikan seperti apa. Saat ini ya. Kita kecilkan. Oke, memasukkan gambar. Baik, lalu untuk pengaturan di sini ya, pengaturan ini ada waktu animasinya diputar. Di sini ada. Jadi kalau kita tambahkan waktunya di sini, nah, ini kita tambah, maka kalau kita play dia akan lambat sesuai dengan berapa detik yang kita kehendaki. Kalau hanya ingin cepat, misalnya hanya dalam waktu 2 detik misalnya, ini kita kurangkan. Nah, ini kurangkan lambat misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Kita play, maka dia akan menulis dengan cepat. Nah, itu pengaturan kecepatan animasinya. Sekarang saya akan demokan bagaimana untuk memasukkan gambar. Nah, jika di dalam Sparkle atau video scriptnya ini belum ada gambar, kita bisa ambil dari komputer kita. Asal di sini ada galeri. Nah, di sini ada galeri macam-macam, bisa kita pilih. Ya, kita klik di sini. Tunggu. Dia akan, ini ya galerinya ya, dia akan membuka banyak. Di sini ada people, misalnya people, kita klik maka akan tampil banyak macam gambar-gambar yang sudah disediakan. Tinggal kita pilih. Nah, seperti itu. Misalnya saya mau memilih orang naik sepeda, tinggal diklik saja. Nah, gambar orang naik sepeda. Dan ini juga bisa kita atur animasinya, mau cepat atau mau lambat. Di sini ya, gambarnya nanti cepat atau lambat. Coba ya. Nah, ini pengaturan. Tadi saya beri waktu agak cepat. Kita bisa atur lebih lambat,
bisa atur lebih cepat lagi. Kita coba yang cepat ya, misalnya gambar cepat. Saya kurang aja waktunya di sini. Nah, maka dia akan menggambar cepat. Ya, baik. Itu caranya memasukkan gambar. Apabila belum ada, misalnya di sini belum ada ya, tadi kan kita mengambilnya dari sini macam-macam galeri, kita pilih sini. Tadi tidak hanya gambar people, tapi sini ada bisnis juga, ada banyak ya, ada layout seperti ini. Nah, ini nanti silahkan diekspor sendiri ya, sekali. Emoticon juga ada, emoticon, sosial media juga. Dan kita bisa memasukkan sendiri melalui ini ya, misalnya kita mau menginginkan gambar pilihan kita sendiri, cari di komputer, misalnya saya ingin IPA nih ya, IPA. Saya ingin gambar, nah, saya mau gambar biologi dan sistem jaringan otot. Nah, di sini ya. Ini juga ada banyak pilihan. Mau nanti digambarnya mau seperti apa. Ini kalau ini langsung seperti bukan digambar tapi seperti di clear gitu ya. Cat, nah ini cat. Pokoknya masih digambar semua. Ini juga seperti di cat. Kita coba yang ini ya. Ini kayaknya lebih halus. Oke. Nah, ini udah tampil. Lalu di sini juga bisa kita atur kecepatannya. Kita coba cepat saja, yang cepat. Oke, coba di play. Dia akan menggambar dengan cepat. Ya, tapi di sini dia menggambarnya tidak teratur ya, tidak seperti sepeda tadi. Kalau sepeda tadi teratur garisnya ya. Nah, itu berbeda ya, karena ini dia berbentuk JPG ya, filenya JPEG atau JPG, sedangkan yang sepeda ini filenya berbentuk SVG. Jadi kalau formatnya SVG, maka gambarnya akan lebih mendetail ya, lebih urut, tidak seperti ini tadi, tidak teratur menggambarnya. Lalu ini bisa kita edit, misalnya kita tidak mau dia menggambar, hanya mau digeser saja. Nah, kita tinggal klik ini ya. Nah, tinggal klik ini, edit ini ya. Jadi klik, kita akan tampil halaman edit. Nah, edit image property. Ini tadi kan draw, kita tadi pilih draw. Kalau hanya mau digeser ya pakainya yang move, atau mau berubah bentuk, ini mau ya, berubah bentuk dari sepeda menjadi ini gambar ini semua. Nah, baik, mau coba dulu ya geser. Lalu waktunya ini, kalau menggeser ya nggak usah lama-lama, kita cukup 2 detik saja atau 1 detik bahkan ya. Kalau ini waktu stopnya, kalau mau diperhatikan, biasanya kalau gambar agak lama di stop biar sempat diperhatikan, misalnya 2 detik perhatikan. Lalu perubahan slide-nya ya, transisinya 1 detik saja. Baik, kita coba. Ini menggesernya berarti dari pojok atau dari kanan ke kiri saja ya, kita coba ya. Oke, kita oke, kita play kita. Ya, jadi menggesernya cepat, tapi stopnya dibuat agak lama biar gambar bisa disimak dulu. Nah, jadi begitu pengaturannya untuk gambar biasanya ya.
ulang ini. Tadi masih terlalu cepat, pause-nya ini yang ditambah biasanya kalau untuk gambar, misalnya berapa, 4 atau 5 detik, biar bisa disimak. Nah sekarang kita coba misalnya cara lain, misal morph ya, kita morph coba di morph dari sepeda menjadi ini ya, kita coba aja. Oke, sini ya, kita play. Iya, dia ada perubahan ya, dari sepeda menjadi gambar apa, jaringan otot. Dari transisinya transisi morph. Ini ya. Nah, ini juga bisa diatur tadi transisinya ya. Kecepatan misalnya mau pelan-pelan, tambah aja 2 detik, 3 detik, supaya kita coba 3 detik. Bagaimana jadinya? Ya, gitu. Setelah memasukkan gambar, mengedit gambar, kita coba sekarang mengatur slide-nya. Misalnya ini kita ingin dari awal ini ya, ada kesalahan misalnya. Nah seperti ini kan ada terlihat nggak bagus ini ya, terlihat sedang gambar ini ada tulisan yang terlihat. Jadi kita bisa atur slide-nya supaya enggak, yang lain tidak terlihat, terlihatnya hanya satu persatu. Kalau mau dalam satu slide ada beberapa gambar ya seperti ini aja enggak apa-apa, tapi dimatikan kameranya ya. Jadi umpama saya ingin tulisannya satu slide seperti ini tidak berubah ya, ini kita harus mematikan. Ini tadi kan berubah-ubah, jadi oke siap dulu ditulis. Nah ini contoh perbedaannya ya, diperhatikan. Lalu ditulis coba, lalu menuliskan ini. Nah itu dia bergeser-geser. Bagaimana caranya supaya terlihat semua ya, tampak semua, tidak bergeser. Ini bisa kita perbesar dengan cara scroll atas, scroll bawah. Kita bisa mengecilkan, membesarkan dengan cara scroll atas, scroll bawah di mouse kita. Nah ini caranya supaya tidak berubah. Ini saya matikan ini ya. Di sini ada lihat di sebelah kanan ini ada gambar kamera. Kameranya kita matikan. Sudah gambar silang ya. Berarti kameranya sudah mati. Ya ini juga sudah silang semua supaya tidak berubah. Nah ini juga harus disilang kameranya, terus sepedanya juga disilang. Oke, terus gambar ini juga ada silang. Nah kita lihat sekarang bedanya dengan yang tadi. Kita play, maka dia akan menulis di tempatnya, tidak akan berubah ya. Lalu disesuai dengan urutannya yang kita taruh di timeline tadi. Ya sudah selesai. Nah lalu bagaimana kalau saya tadi ini kalau habis oke siap beraksi lalu coba teks. Nah kalau ini mau saya taruh di tulisannya di atas ini atau mau di nomor 2. Nah misalnya ini mau ditaruh digeser ke atas ya, tinggal kita geser saja seperti ini. Nah kita geser-geser ya, geser ke bawah, terus sepeda geser ke bawah, memasukkan gambar geser sini. Kalau mau diluruskan dan tinggal diluruskan tengahnya ditekan. Besar, tinggal klik sebelah kanan ini. Oke, sudah saya. Nanti urutannya berarti nulis ini, kemudian coba teks, masukkan gambar. Nah, seperti itu. Kita coba saja.
Kemudian bagaimana kalau saya ingin terakhirnya tidak ditampilkan semua? Misalnya saya ingin terakhirnya hanya ditampilkan ini saja ya, gambar yang terakhir, tidak semua. Caranya bagaimana? Caranya pada waktu kita play, misalnya dari sini aja biar cepat. Saya play, di sini ada tulisan zoom. Nah, di sini ada zoom add M. Kita klik, matikan. Nah, maka dia terakhirnya nanti kita lihat. Terakhirnya nanti hanya gambar ini saja ya, yang akan ditampilkan. Tapi jangan lupa, ini tadi kita matikan kameranya, ini harus terakhirnya dihidupkan, yang terakhirnya. Nah, kameranya dihidupkan, silangnya dihilangkan, kameranya dihidupkan. Ayo kita coba. Nah, ini sudah aman ya, sudah tidak terlihat gambar yang lain, hanya ini saja. Kemudian bagaimana kalau mau menggeser urutannya? Saya mau gambar sepeda dulu. Nah, misalnya habis tulisan oke siap beraksi. Nah, di sini saya akan menggambar sepeda dulu. Tadi kan urutannya oke beraksi, coba teks, memasukkan gambar, baru sepeda. Saya ingin habis oke beraksi, sepeda dulu. Nah, ini tinggal kita geser ya, slide yang ini kita geser ya, kita jadikan nomor 2. Nah, nanti akan habis oke siap beraksi, maka yang digambar adalah sepeda. Lalu coba teks barunya. Baik, kita coba, ini kita cepat. Maka yang akan digambar habis oke siap beraksi adalah sepedanya. Baru nanti coba teks. Kita lihat, nah dijauhkan dari yang lain, untuk misalnya yang terakhir hanya tampil ini saja. Atau mau per slide ya, misalnya per gambar, kita bisa, oh ini habis ini nanti hanya gambar ini ya, yang akan tampil ya, tinggal kita geser saja ke sini biar tidak terganggu ya. Misalnya saya maunya per slide ya, ini dimatiin saja gambar. Nah, ini kameranya, centangnya, silangnya dihilangkan, jadi kameranya aktif, maka dia akan per slide nanti. Nah, seperti ini ya, jadi satu per satu. Ya, sudah mengerti ya perbedaannya, mau nampilkan dalam satu slide berapa teks dan gambar, mau satu per satu juga bisa. Nah, tinggal kita bagaimana kreasinya. Nah, itu gunanya kalau misalnya ada gambar diberi keterangan, maka kita harus mematikan kameranya ya. Jadi misalnya nih gambar ini akan saya kasih keterangan, maka ini sebaiknya di yang sebelah kanan ini sebaiknya dimatikan kameranya ya, supaya tidak hilang ya, tetap ada keterangannya nanti. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Ini akan saya beri keterangan gambar otot. Nah, di bawah sini ya. Tinggal saya insert teks gambar otot. Ya, misalnya seperti ini, taruh di bawah sini. Nah, ini juga, ini saya matikan, di dua ini saya matikan, maka
gambar dan tulisan ini akan menjadi satu slide ya. Ayo kita coba ya. Ya, gambar otot, jadi tidak hilang. Kadang kita memang butuh menjelaskan gambar. Kalau gambarnya hilang, lalu yang dijelaskan apa? Nggak kelihatan ya. Jadi sebaiknya memang kalau ada gambar, ada penjelasannya, tulisannya, dan gambarnya tetap ada di slide tersebut sehingga bisa terlihat yang dijelaskan. Jangan menghilangkan gambarnya ya. Kita coba memasukkan suara nih ya, musik. Kita coba memasukkan musik. Nah, karena di sini belum ada track atau musiknya, maka saya akan mengambil misalnya dari komputer. Nah, jangan lupa kalau kita memasukkan musik di dalam video yang akan diupload ke sosmed atau YouTube, maka harus cari yang free. Cari yang free. Nah, ini saya sudah menyiapkan banyak yang free. Misalnya ini ya, saya Page Sound Happy ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, coba suaranya ini pengaturan. Ini bisa diatur ya, suara kerasnya di sebelah kanan ini. Nah, ini ada pengaturan kuat lemahnya. Kadang kan kalau kita presentasi, kalau lebih keras suara musiknya maka tidak terdengar. Nah, apa yang kita bicarakan tidak terdengar. Maka ini kalau hanya sebagai background sebaiknya dikecilkan ya. Yang lebih penting adalah penjelasan kita. Nah, misalnya kecil segini ya, masih terdengar kan saya bicara di sini. Kalau kurang kita kecilkan lagi ya, seperti itu. Kemudian kalau pada waktu kita presentasi tapi musiknya sudah selesai, bisa kita ulang dengan cara klik ini loop, maka dia akan mengulang terus sampai presentasi kita selesai. Dan kalau sudah pengaturan ini sudah, kita centang lagi yang bawah ini, berarti kita setuju memberi suara, pilihan suara ya. Kita coba style ya, suaranya sudah ada sekarang. Nah, itu memberi efek speak sound atau suara ya di video kita. Nah, baik ya. Oke, lalu gambar sudah, suara, kalau suara ini tinggal klik ini lalu rekam ya, record itu, maka suara yang seperti yang saya ngomong ini, nah itu pakai record ini ya, tinggal di record, maka suara yang kita jelaskan akan masuk ke dalam video scribe untuk rekam suara. Lalu yang ini paper teksturnya ya, latar belakangnya kita bisa ubah ya, mau warna-warni ya, atau ada di sini contoh sudah ada di sini ya. Nah, itu teksturnya. Kalau mau kita ganti warna, saya mau warna krem misalnya. Nah, ini. Nah, jadi untuk merubah background, kemudian merubah ini ya, tangan. Misalnya tadi udah ke tangan kanan ya, tangan kanan. Misalnya udah misalnya yang sepeda ini mau saya ganti ya, ganti ya pakai tangannya. Mari sepeda diklik dulu, nah, sampai tampil sepeda. Lalu misalnya saya mau pakai ini, nah itu ya, kita coba. Nah, dia pakainya itu. Lalu kalau ini tadi nggak semua ya, kalau misalnya yang ini pakai bolpen ya, diganti yang ini pakai bolpen, saya maunya brown
daunnya bolpen, ganti yang ini. Oke, kita coba ya. Nah, yang ini pakai kuas, nah ini pakai bolpen. Jadi gitu, kalau mau per slide berbeda, kita bisa aturnya di per slide-nya. Jadi kalau mau semua sama ya pakainya yang di sini ya. Nah, milihnya sini, maka semua slide akan sama. Tapi kalau mau per slide beda-beda ya, ini saya pilih di sini. Ini mau pakai daunnya, mau pakai tangan yang mana? Oke, tangan kanan. Oke, lalu yang sepeda tadi sudah pakai kuas. Ini pakai spidol. Ini misalnya mau pakai tangan kiri. Nah, misalnya pakai tangan kiri. Lalu yang gambar otot. Misalnya mau saya beli glue, bisa. Oke, terus tangannya mau pakai yang ini. Oke, nah, maka pada waktu install nanti akan beda-beda tiap slide-nya. Nah, seperti ini ya, setiap slide akan bisa diganti-ganti. Baik, demikian tutorial video Scribe kali ini. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita mempublish atau menyimpan. Menyimpannya pakai ini disket, kita simpan ya. Oke, diberi nama coba misalnya. Saya beri nama coba, disimpan di basic folder. Ya, oke, centang, ini dia menyimpan. Lalu mempublishnya adalah di sebelah kanan atas. Ini ada dua, ini langsung preview dulu ya, preview. Misal kita mau sebelum diupload, sebelum disimpan, di preview semua dulu ya. Tinggal diklik, maka dia akan jalan. Nah, dia akan jalan secara keseluruhan. Tapi udah ya, bisa pakai sini preview secara keseluruhan, bisa pakai sini. Kalau preview sebagian di sini ya, ini di bagian ini sebagian. Tapi kalau mulai dari awal ini secara keseluruhan. Kalau dari sini misal kita per slide ini bagian. Nah, ini hanya ini toh. Nah, gambar otot ya, hanya gambar otot doang. Nah, itu per bagian. Kalau secara keseluruhan dari awal sini bisa, atau dari pojok kanan sini ya. Nah, baik, untuk yang upload atau nyimpan ya, publish, itu silahkan di sini. Nah, ini bisa nanti Anda, kalau saya klik, pilihannya di sini bisa langsung upload ke YouTube, bisa ke Facebook, lalu bisa jadikan PowerPoint, atau mau disimpan dalam bentuk file. Nah, lebih baik saya sarankan disimpan dulu dalam bentuk file. Nah, contohnya ini yang misal saya simpan dalam bentuk file. Terus saya klik bentuk file, lalu di sini mau jenis filenya apa ya? Di sini ada beberapa jenis. Ini WMV, Windows Media Visual. Ya. Lalu formatnya ini bisa kita ganti-ganti ya, formatnya. Nah, ini bisa MOV. Ini MOV ini besar ya filenya. AVI lumayan kecil. PNG ini gambar, kalau gambar ini juga gambar. Nah, jadi pilihlah antara MOV, antara ini ya, untuk video itu WMV Windows, tapi jangan pilih MOV besar sekali ya. Saya sarankan WMV atau AVI. Kita coba yang WMV ya, Windows Media Visual ini ya. Kemudian ini ukuran videonya Full HD, itu nanti filenya lebih besar. Ini standar. Nah, ini normal, lalu ini kecil ya, ini biasanya buat HP. Nah, saya sarankan yang standar aja, atau yang ini yang Full HD. Ini saya akan coba yang standar ya. Kemudian rate-nya ini
diubah tidak apa-apa frame rate-nya. Kemudian ini sudah simpannya ke folder desktop. Coba saya taruh desktop biar gampang. Oke, kalau sudah pengaturannya di OK, maka dia akan merendering. Nah, ini merendering. Nah, merendering ini lamanya sesuai tergantung dari perangkat Anda. Misalnya speknya laptop atau komputernya bagus ya, maka renderingnya akan lebih cepat. Kalau speknya rendah, maka bisa 1 jam ini tadi. Nah, ini sudah jadi video percobaan kita. Sampai di sini dulu. Oh ya, bagaimana kalau misalnya ini ya, gambarnya ada gambarnya ada background putihnya jelek ya, nggak bagus kalau dilihat. Kita cari gambar yang tidak ada background putihnya. Caranya kita ambil gambar yang bentuk formatnya PNG ya, PNG. Nah, saya sudah menyiapkan ini, coba saya geser, saya coba cari gambar yang PNG di oke. Nah, misalnya ini ya, ini formatnya format PNG dan backgroundnya sudah hilang. Sama saja ini ada. Nah ya, jadi sudah tidak ada backgroundnya, dia gambarnya bagus, tidak ada latar putihnya. Yang lebih bagus lagi yang formatnya SVG ya, SVG itu seperti ini tadi ya. Kita coba ya, SVG itu yang seperti ini. Nah, beda dia seperti jam dinding ya, SVG. Kalau saya masukkan, nah dia bagus, tidak ada background, juga nanti menggambarnya oke. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tinggal nge-like saja ya, atau juga tekan lonceng supaya video-video saya yang berikutnya bisa Anda nikmati kembali. Sampai jumpa, bye bye.